Halo, perkenalkan nama saya Sasmita Sari. Perkenalkan, nama saya Monica Damayanti. Saya Anissa Milenia Qurani. Nama saya Ainisa Fiara Fadila. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan pada masa kolonialisme di Hindia Belanda pada tahun 1900 hingga 1930. Tahukah kalian bahwa sistem pendidikan pada awalnya yang dilakukan oleh Belanda berawal dari diterapkannya sistem tanam paksa, di mana sistem tanam paksa ini mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya kritikan berasal dari seorang pendeta bernama Huvell, di mana beliau ini membela Hindia Belanda dan memandang bahwa pemerintahan dari kolonial itu harus membayar hutang atau memenuhi kepentingan masyarakat pribumi. Pendapat lainnya berasal dari Van Deventer dalam karyanya yang termuat dalam majalah yang berjudul The Gate, di mana judul dari karyanya tersebut berjudul Hutang Kehormatan yang diterbitkan tahun 1899, di mana penulisannya mengemukakan bahwa pemerintahan Belanda harus membayar hutang-hutang kehormatan kepada pemerintahan Nusantara dapat dilakukan dengan menyelenggarakan trias atau trilogi, di mana isinya berkaitan dengan irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pemerintahan Belanda menuai banyak sekali kritikan hingga mampu mendorong Ratu Wilhelmina pada tanggal 17 September 1901 untuk menyetujui pendapat dari Van Deventer ini. Lalu akhirnya dalam pidatonya Ratu Wilhelmina itu menyetujui pendapat dari Van Deventer untuk pemerintahan kolonial membayar hutang-hutang kehormatannya. Namun sayangnya dalam penyelenggaraan politik etis ini, pemerintahan Belanda itu tidak melakukan sesuai dengan standar atau kaidah yang ada. Mereka menggunakan politik etis untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Seperti contoh dalam pelaksanaan edukasi, mereka membagi masyarakat menjadi 3 golongan yang kemudian nantinya akan didirikan sekolah sesuai dengan golongan-golongannya. Karena kepentingan inilah, maka akan muncul diskriminasi antar sekolah dan adanya jurang pemisah antara masyarakat Eropa, masyarakat Asia Timur, dan masyarakat pribumi. Untuk masyarakat golongan Eropa didirikan sekolah Ongkosiji dengan kualifikasi 5 tahun masa pendidikan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah hanya dikhususkan bagi bangsawan Eropa dengan kurikulum membaca, menulis, dan berhitung serta memasukkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Selain sekolah Ongkosiji, didirikan pula sekolah Ongkoloro dengan kualifikasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kurikulum hanya difokuskan untuk membaca, menulis, dan berhitung, serta sekolah hanya dikhususkan bagi bangsawan pribumi. Selain sekolah Ongkosiji dan Ongkoloro, ternyata didirikan pula loh sekolah desa yang ditujukan untuk masyarakat pribumi biasa. Dengan kualifikasi masa pendidikan selama 3 tahun, sekolah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, serta kurikulumnya itu hanya mencakup membaca, menulis, serta berhitung. Berdasarkan pembagian sekolah-sekolah berdasarkan golongan ini menciptakan jurang pemisah yang cukup dalam antara masyarakat bangsawan Eropa, Asia, dan juga masyarakat pribumi. Masyarakat dengan golongan-golongan tertentu tidak bisa sekolah di sekolah-sekolah yang memiliki kualifikasi atau golongan lebih tinggi. Seperti contohnya masyarakat pribumi biasa tidak bisa masuk ke sekolah Ongkoloro yang ditujukan untuk bangsawan pribumi. Selain sekolah Ongkosiji dan Ongkoloro serta sekolah desa, pada periode etis berkembang pula beberapa sekolah yang jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu ada sekolah rendahan dan sekolah lanjut. Sekolah rendahan terdiri atas 3 jenis, yaitu ada ELS atau Europe League School dengan masa pendidikan selama 7 tahun diperuntukkan untuk keturunan Eropa, Timur Asing, dan pribumi dari tokoh terkemuka. Lalu selanjutnya ada HCS dengan masa pendidikan selama 7 tahun diperuntukkan untuk keturunan Timur Asing khususnya Cina, dan HIS dengan masa pendidikan selama 7 tahun diperuntukkan untuk anak-anak pribumi. Selanjutnya untuk sekolah lanjut menengah ada Mulo dengan masa pendidikan selama 3 tahun diperuntukkan untuk anak pribumi dan Timur Asing. Lalu HBS dengan
Masa pendidikan selama 3 tahun diperuntukkan untuk golongan Eropa dan bangsawan pribumi, serta AMS dengan masa pendidikan selama 3 tahun diperuntukkan untuk anak pribumi dan timur asing. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Tahukah kalian bahwa pada tahun 1929 terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat atau jatuhnya saham bursa Wall Street pada saat itu dan menyebabkan dampak ekonomi ke seluruh dunia. Pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda di bawah pemerintah Belanda sebagai negara jajahan. Jadi apa sih dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi 1929 terhadap Hindia Belanda di wilayah Sumatera dan Jawa? Jadi dampak yang paling signifikan adalah hampir terlemparnya minyak bumi dari perdagangan dunia, sedangkan komoditi barang seperti teh, gula, kopi, dan karet masih bisa diselamatkan dengan adanya intervensi pemerintah agar tidak terjadi kebangkrutan secara total. Sebenarnya sebelum terjadi krisis ekonomi 1929, harga komoditi barang yang sudah disebutkan tadi sudah sangat menurun drastis dan permintaan juga sangat sedikit. Namun karena terjadi peristiwa krisis ekonomi 1929 ini, dampaknya semakin buruk yang menyebabkan upah para karyawan harus turun lebih dari 50% dan terjadi pengangguran sebanyak 300.000 orang. Selain itu juga mengenai industri gula Mangkunegara di Jawa. Jadi industri ini ada saat Raja Mangkunegara IV menjabat. Industri ini merupakan industri yang paling penting sejak abad 18 dengan peraturan Undang-Undang Agraria. Apa sih Undang-Undang Agraria itu? Jadi Undang-Undang Agraria ini mengatur regulasi politik pintu terbuka agar para investor dari luar bisa menanamkan modalnya di industri gula Mangkunegara ini dengan syarat tetap di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Jadi negara pada saat itu pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat di situ sangat bergantung pada industri gula Mangkunegara ini. Namun semuanya berubah sejak memasuki abad ke-19 saat pemerintah Hindia Belanda fokus untuk membangun dan mengembangkan industri telegraf karena peluang pasar pada saat itu di Eropa. Dan karena pengembangan dari industri telegraf ini, industri gula Mangkunegara jadi terabaikan dan tersisihkan dan mengakibatkan masyarakat yang ada di situ menjadi macet dalam memajukan ekonominya. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas tentang aspek ekonomi di Hindia Belanda tahun 1930-an. Jadi, memang sejak awal, suku guru perekonomian di Hindia Belanda atau sebutan Indonesia saat itu adalah perkebunan. Bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi, negara ini menjadi salah satu negara produsen yang melakukan perdagangan dan menjadi bagian dari jaringan perekonomian dunia. Oleh sebab itu, Hindia Belanda tidak dapat mengelak dari dinamika internasional yang terjadi, yakni kejatuhan perekonomian di Amerika Serikat atau yang menjadi krisis ekonomi dunia, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, terlebih landasan politik Hindia Belanda saat itu adalah melindungi kepentingan Belanda di negara jajahannya, terutama di aspek perekonomiannya. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial melakukan intervensi dengan mengadakan peraturan atau kebijakan baru. Salah satunya seperti menurunkan upah dan gaji, lalu menurunkan berbagai tarif, lalu pemutusan hubungan kerja, melakukan pajak-pajak baru, dan lain sebagainya. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan bahwa industri gula, terutama yang ada di Mangkunegara itu terkena dampak dari krisis ekonomi dunia yang terjadi. Tapi gak hanya industri gula saja yang terkena dampaknya, banyak industri lain yang terkena dampaknya. Apa aja tuh? Kayak industri batik, industri rokok, industri minyak, dan kopra juga ikut turut terkena dampaknya. Di industri batik, mereka harus menghadapi kenaikan harga bahan baku dan permintaan pasar yang menurun.
Sehingga pada tahun 1935, banyak pabrik yang tutup dan hanya menyisakan 1/3 dari keadaan sebelum krisis dunia terjadi. Lalu, beralih ke industri rokok. Nah, mereka banyak perusahaan yang tutup, seperti salah satunya British American Tobacco atau BAT, yang menutup pabriknya yang di Surabaya tahun 1931 sehingga harus mem-PHK sejumlah 2.000 karyawannya. Gak jauh beda di industri rokok, industri perminyakan juga mengalami dampak yang sama, harus mem-PHK sejumlah karyawannya. Jadi mereka melakukan pengurangan tenaga kerja yang mana salah satunya ada di BPM Sumatera Utara, pengeboran BPM Sumatera Utara. Mereka harus mengurangi tenaga kerjanya sehingga harus mem-PHK sejumlah 3.300 karyawannya. Nah, tapi jauh berbeda dari industri sebelumnya. Industri perkebunan kopra itu lebih stabil. Karena apa? Karena mereka melakukan kontrak, yaitu kontrak kopra untuk mengatur peredaran dan harga kopra, dan mereka memiliki koperasi kopra yang telah didirikan sejak 1926. Nah, ini adalah gambar gedung kopra, gedung penyimpanan kopra yang telah dibangun tahun 1913 dan tahun 1926-nya telah dibangun koperasi, tapi saya tidak dapat menemukan fotonya di internet, sehingga saya hanya menyajikan gedungnya saja. Dan sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial dari masyarakat Hindia Belanda pada saat terjadinya krisis ekonomi. Terjadinya sebuah gelombang krisis ekonomi telah mengacaukan perekonomian di Hindia Belanda, bahkan perekonomian dunia pada saat itu. Hal ini berawal dari jatuhnya saham Wall Street di Amerika Serikat. Depresi ekonomi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Hindia Belanda. Tidak hanya pada bidang ekonomi, namun merembet ke bidang-bidang yang lainnya, seperti kehidupan sosial dari masyarakat Hindia Belanda yang saat itu juga ikut berantakan. Kacaunya kehidupan sosial rakyat Hindia Belanda diawali dengan merosotnya berbagai bidang usaha. Contohnya adalah hasil perkebunan karet yang mengalami penurunan harga sampai 10%. Selain karet, ada pula ekspor teh ke Belanda yang menurun. Perkebunan secara umum mengalami dampak yang sangat besar selama masa depresi ekonomi ini. Hal ini dikarenakan hasil perkebunan ikut serta dalam ekspor impor yang secara tidak langsung menjadi bagian dari perekonomian dunia. Merosotnya berbagai bidang usaha di Hindia Belanda membuat para pekerja yang mayoritas adalah pribumi pastinya juga akan terkena dampaknya. Nah, untuk menghindari kebangkrutan usaha, para pemilik usahanya itu melakukan pengurangan pegawai, pengurangan gaji, penghentian penambahan pegawai di Eropa, serta pensiun pegawai yang lebih awal. Namun, usaha-usaha tersebut tentu saja akan sangat merugikan para pribumi. Dampaknya adalah pengangguran mengalami peningkatan yang sangat tajam. Namun, pengangguran hanyalah awal dari masalah yang akan datang selanjutnya, yaitu kemiskinan yang rata terjadi pada pribumi di Hindia Belanda. Adanya sikap diskriminatif pemerintah kolonial membuat keadaan makin memprihatinkan. Terjadinya masalah pengangguran melebar ke arah kelaparan. Masalah kelaparan ini terjadi di berbagai daerah. Keadaan diperparah dengan meningkatnya jumlah penduduk serta munculnya wabah penyakit pers. Karena tidak memiliki harta untuk diberikan kebutuhan sehari-hari serta kepentingan obat, tingkat kriminalitas pun menjadi sangat tinggi. Meningkatnya kriminalitas berbentuk pencurian serta pembegalan ini tidak tanpa alasan. Para pribumi seperti sudah kehilangan akal untuk mendapatkan makanan serta kebutuhan. Namun hal ini tidak termasuk dengan masyarakat Eropa yang dimana memiliki hak khusus dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Orang Eropa cenderung memiliki kesempatan lebih luas dalam mencari pekerjaan, serta perolehan gaji yang didapat. Hal ini dikarenakan masyarakat Eropa merupakan golongan atas yang tentu saja akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan pribumi. Gaji yang didapat orang Eropa juga tidak dipotong terlalu banyak. Hal inilah yang membuat keadaan sosial masyarakat Hindia Belanda sangatlah timpang dengan para pribumi. Masyarakat Eropa cenderung hidup aman-aman saja, seperti tidak terdampak oleh depresi ekonomi. Terima kasih telah menonton video kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.